Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman semua. Jadi sesuai dengan amanat dari Bu Nunus, ini adalah materi yang akan kita diskusikan hari ini ya, yang kita obrolkan. Pengalaman-pengalaman saya selama bergabung di dulu LIPI, sekarang BRIN, tetapi pekerjaannya insya Allah tetap sama. Dan yang unik dari LIPI atau ya sekarang mungkin kita konteksnya LIPI dulu ya karena BRIN masih dalam reorganisasi manajemen. Jadi salah satu keunikan dari LIPI dibandingkan dengan universitas misalnya, walaupun kita sama-sama melakukan penelitian di bidang kehati, ataupun dari litbang di kementerian, itu kita memiliki koleksi hayati. Kita memiliki museum zoologi untuk koleksi fauna, kita memiliki herbarium untuk koleksi flora, dan juga koleksi mikroorganisme di Inasisi. Oh, mungkin saya koreksi ya, bukan kita memiliki, tapi kita dipercaya oleh negara untuk mengelola koleksi-koleksi yang menjadi bisa dibilang harta berharga dari representatif kehati Indonesia yang harus dipakai oleh semua masyarakat di Indonesia ya, baik itu akademisi, mahasiswa, orang umum, karena itu semua ada maksudnya gitu. Dan kalau kita lihat di di negara-negara maju, ketika kita bicara tentang museum, itu merupakan satu hal yang sangat prestisius gitu. Jadi memang kita belum sampai melangkah ke sana ya. Orang kalau kita bicara masalah museum itu pasti sesuatu hal yang kuno, walaupun kalau kita lihat di Jakarta revitalisasi museum itu luar biasa, tetapi memang masih belum sampai ke tahap optimal dalam hal pemakaian baik itu oleh publik ataupun dari penelitian. Nah, baik, ini kan mata kuliah terkait ke hati ya. Sebentar. Sebelum saya melanjutkan ke slide pertama, ini belum masuk ya, masih di judul ya. Mungkin ada satu dua yang bisa menjelaskan menurut apa pengertian dari spesimen. Harusnya ini udah dapat duluan ya sebelum kuliah ini gitu. Ada nggak yang berani? Spesimen itu apa? Apa yang dimaksud dengan spesimen? Ini nggak ada nilainya ya? Nggak ada nilainya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Enggak, silakan. Yang kan sudah diterangkan oleh Pak Budi ya sebelumnya. Enggak. Mangga. Kalau tidak bisa misalnya on camera dan ini bisa di chat aja. Di kolom chat ya, boleh. Iya, mangga. Walaupun saya nggak bisa ngeliat chatnya, gimana caranya? Oh iya, leres ya kalau yang ini. Di chatnya di bagian atas, Sa. Oke, ada yang sudah muncul belum di chatnya? Belum ada nih, pada sepi-sepi aja. Kemana ini? Aduh, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Ini memang jam-jam rawan nih, jam 1. Jam-jam setelah makan siang ya, Pak? Betul. Baik, saya mulai ya. Jadi, untuk sharing pengalaman hari ini, saya akan membagi menjadi 4 topik diskusi. Yang pertama itu kenapa spesimen ilmiah itu penting. Yang kedua, kita akan sedikit melihat apa Museum Zoologi Kumbogoriense. Mungkin saya nggak tahu dari semua teman-teman di sini sudah berapa, apakah semuanya sudah pernah melihat Museum Zoologi Kumbogoriense, baik itu yang ada di Kebun Raya, museum eksibisinya, maupun yang di Cibinong, museum untuk koleksi ilmiah. Baru kita akan masuk ke pokok diskusi yang harusnya disampaikan hari ini, yaitu metode koleksi spesimen burung, dan terakhir untuk pengelolaan koleksi spesimen burung. Nah, yang pertama, kenapa spesimen ilmiah itu penting? Jadi ketika kita bicara spesimen,
Spesimen itu tidak kita bisa analogikan sebagai pustaka atau buku ya. Jadi kalau misalnya ilmu itu pasti ada di dalam buku sebagai referensi. Karena kalau misalnya ilmu itu tidak ditulis, tidak dibukukan, maka kita tidak bisa mengetahui secara akademik apakah suatu pendapat atau suatu teori itu benar-benar ciptaan dia sendiri atau dia mengambil dari orang lain. Dan spesimen ini berfungsi sebagai referensi atau rujukan. Dalam artian ketika kita memiliki spesimen, maka kita punya referensi terhadap suatu bentuk kehidupan, seperti itu. Atau bahasa sederhananya, spesimen ini mewakili suatu bentuk organisme. Sehingga kalau kita bicara, sebagai contoh, kita bicara ayam, maka yang kita bicarakan tentang ayam adalah objek yang sama. Karena kata ayam tersebut merujuk kepada tipe spesimen yang menggambarkan, mengkarakterisasi, menciri-cirikan bentuk biologis dari ayam. Nah, tanpa adanya spesimen ilmiah, bisa jadi kalau misalnya saya bicara tentang ayam, Bu Nunus ayamnya akan berbeda gitu. Bu Anissa mungkin punya ayam yang berbeda lagi. Jadi kita punya 3 model ayam gitu. Nah, di sini yang paling penting kenapa kita harus memiliki spesimen ilmiah karena dia berfungsi sebagai referensi dari bentuk kehidupan yang ada di dunia. Bahkan manusia pun itu mempunyai tipe spesimen ilmiah. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Tipe spesimen manusia itu siapa yang menjadi tipenya? Ini hal yang menarik, kita selama belajar biologi dari SD mungkin ya, kita tahu manusia itu adalah Homo sapien. Tapi kita nggak pernah dikasih tahu sebetulnya dari buku ya, dari textbook. Seingat saya sih nggak tahu kalau yang textbook sekarang. Yang menjadi tipe dari spesimen manusia itu siapa? Seperti itu. Nah, nanti itu bisa jadi PR ya. Saya nggak ngasih PR, tapi mungkin bisa menjadi satu hal yang menarik ya. Jadi ketika kita bicara Homo sapien, yang menjadi tipenya itu siapa? Spesimen ilmiah siapa? Spesimen ilmiah mana yang menjadi rujukan sebagai ciri-ciri atau deskripsi untuk Homo sapien? Nah, di ilustrasi ini, di sebelah kiri itu adalah spesimen yang menjadi rujukan untuk spesies atau subspesies dari jenis yang tertulis di sana, yaitu Alopoexus rufritrosus meratusensis. Jadi kalau kita bicara tentang jenis Alopoexus, maka semua ciri-ciri, semua deskripsi itu akan kembali kepada spesimen yang mewakili dari jenis tersebut. Itu secara sederhananya. Jadi itu fungsi utama dari spesimen. Yang kedua, secara praktis keberadaan spesimen ini menjadi satu rujukan juga dalam memberikan suatu ilustrasi terhadap makhluk tersebut. Atau secara sederhana, spesimen ini sangat berguna dalam menggambarkan atau dituliskan dalam bentuk buku, dalam bentuk ilustrasi, sehingga semua buku-buku yang ada sekarang, buku panduan atau buku teks tentang biologi atau ilmu hayati secara umum, baik itu dari mulai sel, jaringan, otot, tumbuhan, jamur, sampai burung, semua ilustrasi yang ada di buku-buku yang kita baca, yang kita hafalkan supaya kita lulus kuliah gitu ya, walaupun saya nggak hafal-hafal gitu, itu bersumber dari spesimen. Karena tanpa spesimen maka kita tidak punya kita tidak punya referensi seperti apa organisme yang kita bicarakan. Jadi tanda panah ini bukan menggambarkan bahwa dari Alopoexus jadi Mizomela, bukan. Ini mengilustrasikan bahwa dari spesimen museum itu bisa menjadi referensi utama
untuk ilustrasi dalam buku-buku field guide, panduan, atau secara general dalam buku ajar atau buku-buku yang lain. Itu yang pertama. Oke, ini agak ngacak ya fungsinya. Jadi sesuai dengan itu juga bagi pengalaman. Jadi kadang-kadang saya lupa untuk alur-alurnya yang koheren seperti apa. Yang kedua, spesimen bisa menjadi rujukan juga dalam kegiatan yang lain. Nah, di sini saya memberikan contoh untuk usaha pengungkapan kejahatan terhadap hidupan liar. Atau mungkin yang bahasa kerennya itu adalah untuk forensik. Ya, jadi kalau yang suka nonton CSI, itu keren sekali di sana, walaupun sebetulnya kenyataannya tidak sekeren itu sih untuk forensik satwa liar ataupun forensik yang lain. Tapi jadi di sini saya memberikan ilustrasi bahwa spesimen itu menjadi referensi dalam hal mengidentifikasi satwa-satwa liar menjadi objek dari kejahatan satwa liar. Misalnya di atas di sini, nah mudah-mudahan mouse-nya kelihatan ya. Nah di sini ini adalah contoh dari bagian tubuh dari satwa liar yang merupakan hasil dari kejahatan. Nah, bagi seorang yang awam dalam hal zoologi misalnya, ini akan sulit menentukan ini sebetulnya apa atau bagian apa gitu. Ada yang bisa nebak nggak ini apa nih? Yang paling kanan, ditulis aja di chat ya. Nah, jadi untuk memastikan bahwa ini adalah suatu bentuk kejahatan atau tidak, maka barang bukti tersebut harus diidentifikasi. Nah, untuk mengidentifikasi dari barang bukti ini, spesimen di museum itu menjadi referensi. Jadi barang bukti ini kita karakterisasi, kemudian kita bandingkan dengan referensi yang ada seperti ilustrasi di sini. Ini beneran ya. Jadi ini peneliti kita yang baju putih, kemudian yang lain ini adalah dari Bareskrim Polri. Dan yang untuk mengetahui ini sebetulnya bagian tubuh apa, apakah ini asli atau tidak, kemudian apakah satwanya tersebut benar-benar satwa yang dilindungi atau tidak. Nah, ini dari contoh yang kanan. Kemudian yang tengah, ini salah satu peneliti kita, ibunya ada di sini juga nih, nanti saya perkenalkan. Itu sedang mengidentifikasi dari karakter bulu merak, yang juga menjadi salah satu objek yang diduga sebagai hasil dari kejahatan terhadap satwa liar. Nah, di sini kita berusaha mengidentifikasi apakah bulu merak ini adalah merak yang dari Jawa yang dilindungi, Pavomuticus, saya lupa nama subspesiesnya, atau merak yang dari India yang tidak dilindungi. Jadi ini salah satu fungsinya. Kemudian fungsi yang lain, kalau yang tadi itu adalah membandingkan antara bagian tubuh dari satwa liar, kalaupun itu bagian dari satwa liar, dengan referensi yang ada di museum. Nah, kalau yang sekarang dalam ilustrasi yang ini adalah membantu identifikasi dari satwa liar yang masih hidup. Nah, kadang-kadang di lapangan itu sangat sulit ya membedakan, ini kita tahu ini jenis kakatua, tapi kakatua yang mana? Oke, kakatua galerita kah atau kakatua sulfurea? Ketika kita sudah tahu, oh ini mungkin sulfurea, turun lagi, ini sulfurea dari daerah yang mana atau dari subspesies apa? Oleh karena itu, ketika kita punya spesimen dan kita punya ilustrasi atau foto yang lengkap dari satwa yang ingin diidentifikasi status spesiesnya, itu bisa kita bandingkan secara morfologi. Nah, misalnya di sini, kira-kira bisa nebak nggak? Ini yang kanan, ini cocoknya dari 3 jenis kakatua ini, 3 jenis, dari 3 spesimen kakatua ini, itu cocok kakatua yang mana? Yang galerita, yang tengah yang nggak ada namanya, atau yang sulfur yang di bawah. Yang tengah ini sebetulnya sulfur juga, tapi dari 2 anak jenis yang berbeda. Kayaknya galerita ya. Galerita, Pak. Kayaknya galerita ya.
Salah, Pak Teh. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Saya juga. Baik, jadi itu ilustrasi ya bagaimana kegiatan spesimen di museum itu bisa digunakan tidak hanya dari sisi referensi itu sendiri. Jadi digunakan dalam referensi tapi untuk berbagai keperluan. Baik, yang kedua ini karena kita dalam dunia akademisi tentu saja spesimen itu sangat penting digunakan dalam hal edukasi atau pendidikan. Dan spesimen itu bisa digunakan untuk objek apa saja, baik itu misalnya dari biologi dasar, untuk pengetahuan tentang misalnya dari jenis ke ekosistem, atau ekologi, atau taksonomi, tapi memang paling sering ketika kita bicara penggunaan spesimen dalam hal edukasi itu adalah dalam bidang taksonomi. Walaupun secara umum spesimen bisa digunakan untuk hampir semua objek dalam edukasi biologi terkait dengan biologi. Bahkan untuk riset untuk hal-hal berbau misalnya sosial atau konservasi, spesimen dapat menjadi media yang bagus ya untuk dalam hal edukasi. Jadi di sini ini ilustrasi bahwa koleksi di kita bukan dipakai. Jadi banyak mahasiswa untuk menggunakan koleksi di kita untuk PKL dan beberapa juga menggunakan untuk bahan skripsi. Dan ada juga yang dalam misalnya di ilustrasi yang bawah yang ada mahasiswa pakai jaket kuning, ini untuk dalam hal outreach ya, yang secara umum tentang museum dan koleksi yang penting bagi dunia tidak hanya ilmu tapi juga untuk dunia konservasi dalam bidang edukasi. Nah, ini yang paling utama sebetulnya untuk kenapa kita memerlukan spesimen. Selain bahwa spesimen itu menjadi rujukan dalam hal keterwakilan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Dan tentu saja yang tadi bagian pertama, referensi itu tidak lepas dari fungsi spesimen sebagai bahan riset. Dari dua contoh ilustrasi ini, yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini dari burung colocalia ya, walet yang kecil-kecil itu yang tapi bukan yang walet yang sarangnya menjadi bahan konsumsi. Tanpa adanya spesimen, kita tidak pernah tahu karakter mana yang bisa menjadi pembeda antara satu colocalia dengan colocalia yang lain. Karakter hallux yang ada di sini, yang sebelah kiri ya, yang bulu yang muncul di jempolnya, kalau misalnya kita analogikan dengan manusia ya, itu jempol apa kelingking gitu, bahasa mudahnya. Ini nggak akan pernah kelihatan, karena kalau burung ini terbang, kita lihat aja pakai teropong, ini nggak akan kelihatan gitu si bulu ini. Dan mungkin hampir semua peserta di sini baru sadar hari ini kali ya. Kalau misalnya untuk Colocalia esculenta yang ada di timur Indonesia, yang dia itu adalah sister spesiesnya dari linci, dia punya bulu di kaki. Kalau hanya teropong ini boro-boro kelihatan. Orang burung itu terbangnya cepat sekali ya, yang burung walet. Nah, sedangkan ini kalau Colocalia linci yang ada di sebelah barat, itu di haluknya itu tidak ada bulunya. Jadi ini salah satu, jadi kalau kita ingin mengetahui detail dari ciri-ciri suatu, dalam hal ini burung misalnya, secara morfologi, maka kita perlu merefer kembali kepada spesimen. Oke, jadi yang kaki tadi itu merupakan salah satu contoh dari bagaimana kita menggunakan profil morfologi dari spesimen dalam mengkarakterisasi suatu jenis dari burung
apakah itu nanti kita akan mengelompokkannya sebagai dalam takson tertentu, hierarki taksonomi tertentu, spesies kah, subspesies. Jadi bisa dari hal yang paling mudah, dalam hal ini tidak terlalu banyak teknologi, yaitu dengan morfologi, seperti yang tadi. Nah, yang kedua, dengan adanya kemajuan dari teknologi, kalau yang gambar ini udah familiar ya, ini kayaknya hampir ini udah kayak apa namanya, bahan yang sudah umum lah, pohon filogeni. Dalam kemajuan teknologi molekuler yang semakin murah, semakin mudah, dan saya pikir sekarang hampir tidak ada lembaga riset ataupun lembaga pendidikan yang tidak memiliki fasilitas laboratorium genetika. Paling tidak mereka mampu untuk melakukan ekstraksi dan PCR. Jadi itu yang sudah umum. Kalau untuk sequencing, saya pikir itu tergantung dari hitung-hitungan ekonomi. Kadang-kadang kita ambisi untuk mengadakan semuanya sendiri sampai sequencing, tapi nanti macet di pengadaan bahan dan perawatan, ya akhirnya nggak jalan juga gitu. Jadi ya, tapi secara umum semuanya hampir punya. Jadi dengan kemajuan teknologi molekuler, bahkan suatu studi terhadap makhluk hidup dalam hal ini sebagai contoh untuk taksonomi sistematik, dan yang sebelah kiri ini salah satu peneliti kita sedang meneliti ayam untuk gen de novo dan juga populasi genetik, itu bisa dikombinasikan gitu. Jadi secara praktisnya apakah pembagian atau apakah dari hasil filogeni molekuler, filogeni dengan DNA misalnya, itu kongruen atau tidak gitu dengan pembagian secara morfologi, atau secara umum kalau kita misalnya kita melihat ini pohon filogeninya untuk yang Alopoexus itu ada berapa grup sih, ada berapa clade misalnya, itu terefleksi nggak di morfologi dan atau sebaliknya, sehingga pada studi berikutnya kita bisa lebih pasti untuk menentukan apakah jenis atau populasi yang sedang kita pelajari ini spesies kah atau subspesies kah, atau genus baru atau famili, atau itu tidak berarti sama sekali gitu hierarki taksonomi tersebut. Jadi studi sistematik dengan molekuler, dengan keterwakilan spesimen, ini merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan begitu pada saat ini. Nah, kembali lagi kepada spesimen sebagai rujukan, saat ini semakin murah semakin murah iya, tapi mudah belum tentu gitu. Jadi semakin murah dalam artian kita bisa melakukan sequencing atau rekonstruksi dari DNA yang lama atau disebut juga ancient DNA, yang pada zaman mungkin 10-15 tahun yang lalu itu tidak mungkin dilakukan karena ongkosnya sangat tinggi. Pada saat ini ongkos untuk melakukan riset dengan menggunakan spesimen sebagai referensi, atau juga bisa disebut dengan studi museumik, museum genomik dengan ancient DNA. Jadi ancient DNA ini karena dia merujuk pada spesimen yang lama, kadang bisa 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu. Itu sangat memungkinkan. Apalagi pada saat ini tidak mudah mendapatkan representasi dari satu jenis atau dari satu populasi, karena populasi tersebut bisa jadi sudah punah misalnya, atau sulit didapatkan. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan studi di Jawa, apa contohnya? Kita ingin melakukan studi populasi genetik yang murai batu misalnya, yang dari Jawa, atau jalak putih, karena populasi liar yang di alamnya sudah tidak ada, maka kita bisa melakukan studi tersebut dengan menggunakan spesimen sebagai sumber DNA. Namun demikian, walaupun teknologinya semakin murah,
tapi kesulitannya juga tetap sama gitu. Jadi sangat sangat menjanjikan studinya, tetapi pada dasarnya preferensi terhadap spesimen yang fresh itu lebih tinggi. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin begitu. Kemudian yang lain, dari spesimen yang ada, ketika kita ingin melakukan riset-riset terhadap perubahan iklim atau perubahan atau pengaruh polusi, atau apakah ada perubahan pola diet di satwa liar, atau ingin membuktikan bahwa ini satwa benar diklaim sebagai hasil penangkaran atau satwa liar, maka teknologi yang lain juga bisa diterapkan, yaitu dengan menggunakan stabil isotop. Dengan di sini ilustrasi sebelah kanan itu hanya dengan mengambil sampel bulu ya dari spesimen bagian atas, karena kalau bagian akar itu biasanya digunakan untuk studi DNA, ancient DNA ngambilnya dari akar, kalau dari bulu. Sedangkan untuk isotop itu bagian dari bulu bagian atas. Itu kita bisa melakukan uji isotop untuk mengetahui beberapa unsur kimia, misalnya N, H, atau yang lain ya. Dan kita bisa membandingkan dengan berbagai tipe habitat dan sebagainya. Jadi secara umum hampir semua studi yang pada saat ini kita kenal atau kita familiar dengan menggunakan bahan-bahan yang fresh, itu bisa diterapkan dengan menggunakan bahan-bahan atau bersumber dari spesimen. Dan tentu saja beberapa studi yang lain juga banyak menggunakan spesimen, misalnya untuk biogeografi atau untuk penentuan kebijakan apakah satu spesies sudah punah atau tidak. Itu kita selalu harus bisa merujuk kepada spesimen. Ada pertanyaan? Jadi mungkin kalau di sini lebih enak bisa bertanya langsung atau bisa bertanya nanti di akhir ya. Mungkin nanti di akhir saja Pak, jadi lebih diskusi. Oke, mangga Ibu. Oke, itu yang tentang spesies, tentang spesimen, bagaimana spesimen itu penting ya. Dan secara umum memang untuk spesimen yang ada di MZB itu masih kurang diberdayakan gitu dalam hal riset. Ya karena memang kita belum terlalu familiar untuk riset secara umum ya dengan spesimen. Dan mudah-mudahan setelah adanya kuliah ini dan juga nanti yang kedepannya semakin banyak gitu mahasiswa atau peneliti yang bisa bekerja dengan spesimen. Baik, ini bagian yang kedua. Sedikit intermezzo sebelum kita masuk ke acara utama. Tentu saja ketika kita bicara tentang spesimen, maka kita harus tahu di mana spesimen itu berada gitu, di mana spesimen itu disimpan. Kemudian siapa yang diamanatkan oleh negara untuk mengelola. Karena kalau enggak nanti bingung, kita bicara spesimen tapi mau lihat spesimen di mana ya? Jadi nanti jadi kemana-mana gitu, malah ke Ragunan gitu. Itu benar, itu spesimen juga yang di Ragunan, tapi spesimen hidup. Yang di Taman Safari spesimen, itu juga spesimen, tapi spesimen hidup. Walaupun sekarang ada beberapa museum pameran yang menggunakan satwa sebagai atraksi utamanya, misalnya Museum Rahmat di Medan, kemudian yang di Jawa Timur itu kalau nggak salah ada 2 ya, saya lupa. Museum yang di Malang ya, sama yang ada di Pantura itu apa gitu. Cuman ada beberapa museum sekarang yang menjadikan spesimen sebagai bahan atraksi yang bernilai edukasi. Itu juga sama spesimen. Nah, MZB atau Museum Zoologi Bogoriense itu ya ini bagian sedikit sejarah 1894, tapi sebetulnya jauh lebih tua karena museum itu bagian dari Kebun Raya Bogor. Nah, MZB yang ada sekarang, yang ada di Kebun Raya Bogor, itu hanya melakukan fungsi sebagai edukasi dalam bingkai pameran. Oleh karena itu, spesimen yang ada di
museum pameran di kebun raya itu semuanya di dalam bentuk offset atau dalam bentuk taksidermi yang menggambarkan profil sosok si satwa tersebut pada saat mereka masih hidup. Nah, itu spesimen untuk eksibisi, untuk pameran. Kenapa demikian? Karena itu penting ya untuk eksibisi supaya kita bisa menggambarkan kepada publik sosoknya yang hidup seperti apa, kemudian ada diorama habitatnya seperti apa, kemudian dimensinya, tingginya seperti apa, besarnya kayak gimana gitu, atau parasnya seperti apa. Jadi kan kalau misalnya primata itu roman mukanya bisa beda-beda gitu antara siamang dengan oa misalnya. Jadi kalau misalnya dia spesimennya tidak dibentuk seperti pose dia masih hidup, itu akan sulit memberikan satu ilustrasi kepada masyarakat gitu. Nah, sedangkan di Cibinong, di gedung Widya Satwa Loka, ini mudah-mudahan nama gedungnya nggak dirubah ya. Karena kalau pindah manajemen biasanya semuanya ingin dirubah gitu. Nah, di gedung Widya Satwa Loka yang diresmikan tahun 1997, ini hanya menyimpan spesimen ilmiah. Jadi tidak ada spesimen dalam bentuk offset atau dalam bentuk sebagaimana dia masih hidup gitu. Sebelum pindah ke Cibinong 97, semua spesimen baik itu yang pameran, yang bentuk masih hidup ataupun spesimen ilmiah itu ada di gedung yang sama, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa di gedung Widya Satwa Loka itu hanya menyimpan spesimen ilmiah dan nanti slide selanjutnya ada beberapa bentuk. Nah, jadi spesimen ilmiah itu bentuknya sederhana sekali gitu, bentuk pengawetannya. Jadi misalnya di sini yang sebagai yang burung ya, spesimen kering, itu hanya seperti ini. Jadi hanya lurus. Dia tidak, sayapnya tidak dibentang, kemudian tidak ada gayanya gitulah, nggak ada posenya gitu. Kepalanya juga cuma menghadap ke satu arah, sejajar dengan, jadi semua satu garis ya, kepala dengan punggung dengan ekor. Jadi nggak ada itu yang gaya-gayaan apa sayapnya ngebentang atau dalam pose sedang terbang atau nggak ada seperti itu. Kenapa demikian? Kenapa spesimen ilmiah dibentuk hanya seperti ini? Jawabannya adalah, ada yang bisa jawab nggak? Nah itu pertanyaan juga ya. Mudah-mudahan ada yang bisa jawab di chat. Kenapa spesimen ilmiah? Kenapa lari ini? Maaf. Hanya dibentuk membosankan lah, kurang lebih seperti ini. Dan tidak hanya burung ya seperti ini, mamalia juga seperti ini, hanya lurus, terutama mamalia kecil. Kalau mamalia yang besar atau burung yang besar, misalnya kasuari gitu, kadang-kadang malah tidak dibentuk seperti ini. Jadi hanya kulit saja tapi tidak diisi. Nah, jadi salah satu alasan utamanya kenapa dibentuk sederhana itu terkait dengan tempat penyimpanan. Jadi kita bisa ngebayangin ya, pada saat ini MZB itu koleksinya baru mencapai, saya bilang baru mencapai 36.871 individu berdasarkan nomor katalog. Tapi kalau secara real itu jumlahnya tidak sebanyak itu. Kurang dari itu. Kenapa demikian? Karena pada saat dulu peralihan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia, sebagian dari koleksi itu dibawa ke Belanda. Dan nomornya adalah nomor yang, tapi tetap memakai nomor yang sama gitu. Dalam artian nomor ini nomor berurut. Jadi ada beberapa fraksi dari nomor tersebut, posisinya tidak ada di Cibinong, tapi ada di Leiden. Seperti itu. Bahkan kebayang kalau 36.000 dalam bentuk offset. Nah, jadi kita punya gedung harus segede apa gitu. Bisa segede Stadion Siliwangi mungkin. Jadi itu masalah constraint di tempat. Dan selain itu juga, ketika posisinya hanya seperti ini, itu akan memudahkan untuk melakukan penelitian
morfometri dalam pengambilan ukuran-ukuran baik itu paruh, sayap, kepala dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya bentuknya offset itu agak lebih susah gitu karena bentuknya jadi tidak standar. Nah, di kita di MZB itu kita punya spesimen kulit, kemudian ada spesimen telur jumlahnya 1050 dan sebagian besar koleksi lama. Kemudian spesimen tulang jumlahnya 283. Jadi memang pada saat ini, sampai saat ini konsentrasi untuk melengkapi koleksi itu untuk koleksi kulit atau skin specimen. Oke, ini sekilas peneliti burung yang ada di MZB BRIN. Yang kiri itu Ibu Dewi, terkenal sebagai peneliti elang. Kemudian ada Bu Anik, ada Ibu Yohana. Nah, pada saat ini yang menjadi kurator koleksi burung di MZB BRIN itu ada Ibu Yohana. Nah, kalau nggak salah Ibu Yohana ikut juga di seminar ini, nanti kita bisa say hello-hello gitu ya. Mudah-mudahan Bu Yohananya tidak malu-malu. Kemudian ada Pak Tri Haryoko, Pak Hidayat, kemudian juga dibantu dengan tenaga teknisi Litkayasa, Pak Hadi Wikanta dan Pak Suparno. Jadi nanti kalau teman-teman ingin penelitian atau ingin PKL atau sekedar ingin kurios mau lihat spesimen bisa menghubungi Ibu Yohana atau Bapak Ibu peneliti yang ada di saya sampaikan di sini. Selain itu juga peneliti burung yang lain ada Ibu Dwi, Bu Lili, Bu Rini dan Pak Wahyu. Jadi di sini peneliti burung di BRIN itu tidak hanya meneliti taksonomi dan sistematik, tapi juga penelitian yang lain, misalnya ekologi, kemudian captive breeding, hal-hal terkait dengan nutrisi burung misalnya. Jadi hampir semua, ya bervariasi lah gitu topik penelitiannya. Oke, kita masuk ke bagian inti ya. Koleksi spesimen burung. Punten ya, serak Ya, silahkan, Pak. Mangga, minum dulu. Ya, Bu. Udah lama nggak ngomong lama-lama masalahnya. Iya, ini saya punten jadi pakai masker lagi di lab soalnya. Oh iya, mangga Bu. Iya. Iya. Oke, sekarang bagian yang ketiga ya, untuk metode koleksi spesimen. Jadi di sini ada beberapa sub diskusi. Yang pertama sumber spesimen. Dari mana sih kita bisa mendapatkan spesimen? Baik itu dalam hal ini konteksnya adalah sumber spesimen untuk disimpan di museum ya. Jadi pada dasarnya itu ada dua sumber spesimen. Yang pertama itu adalah donasi atau sumbangan atau titipan. Nah, yang kedua adalah kita koleksi langsung ke lapangan dalam bentuk ekspedisi atau eksplorasi ya, baik itu yang jangka waktu pendek ataupun jangka waktu yang lama. Nah, untuk donasi, sumbangan, dan titipan ini juga artinya itu kita menerima spesimen yang sudah mati dari baik itu individu, kebun binatang, ataupun dari BKSDA, atau dari kepolisian untuk titipan barang bukti. Nah, ini adalah contoh-contoh donasi, sumbangan, dan titipan. Jadi misalnya yang paling bawah itu, ini contoh koleksi dari burung Meksiko. Ini sebetulnya adalah cendramata ya, cendramata ceritanya. Saya juga dapat cerita dari senior-senior, tapi tapi tidak ada dokumentasinya sayangnya. Jadi pada waktu itu Presiden Meksiko mengunjungi Indonesia. Jadi salah satu cenderamata yang menjadi objek pertukaran cenderamata itu adalah spesimen ini. Spesimen dari Meksiko. Saya pikir selama ini belum pernah ada ya yang kepala negara tukerannya itu pakai spesimen gitu. Nah pada saat itu ceritanya kita memberikan komodo ya kepada Meksiko. Tapi sayangnya ini saya dengar hanya dari cerita turun-temurun gitu dari senior dan tidak ada dokumentasinya sama sekali. Nah, bentuk sumbangan yang lain
itu sama seperti yang tadi yang kita lihat di slide sebelumnya, itu adalah titipan ya, titipan dari BKSDA atau Bareskrim, titipan barang bukti dari suatu kasus yang sedang mereka usut ataupun yang sudah selesai sampai tingkat keputusan pengadilan. Jadi misalnya bagian tubuh satwa ini ataupun kulit dari cendrawasih ini adalah titipan. Nah, kadang-kadang kita juga menerima donasi dari, tapi sangat jarang ya, dari hobis yang senang melihara burung. Kebetulan burungnya kemudian mati dan disumbangkan kepada museum gitu. Nah, tapi hal tersebut maksudnya sangat jarang. Nah, berbeda kalau misalnya di luar negeri ya, itu sumbangan-sumbangan seperti itu dari warga itu sangat banyak. Kadang-kadang mereka pasang hotline untuk menerima sumbangan dari masyarakat. Baik itu sumbangan karena mereka memelihara satwa kemudian mati, ataupun sumbangan karena masyarakat menemukan satwa yang mati di lingkungan sekitar gitu. Jadi misalnya kita sedang jalan-jalan kemana, ke Dago Pakar, tahu-tahu menemukan burung yang mati, setelah kita lapor kepada petugas tempat, si spesimennya bisa dibawa ke museum untuk disimpan dan diawetkan. Ini salah satu contoh dari donasi, sumbangan, ataupun titipan. Nah, tapi untuk keperluan manajemen koleksi, tetap semua spesimen tersebut kita registrasi, sehingga kita punya data berapa banyak, jenisnya apa bentuknya, dari spesimen-spesimen yang didonasi ataupun dititipkan dari masyarakat, ataupun dari stakeholder yang lain. Oke, ini bagian yang paling menyenangkan dari semua rangkaian sebetulnya, yaitu koleksi di lapangan. Nah, ini seperti Bu Nunu sekarang nih lagi di Baduy nih, mudah-mudahan pulang bawa koleksi gitu. Gitu, paling nggak koleksi kenangan ya dari Baduy. Oke, koleksi lapangan. Nah, berbeda dengan waktu saya di jurusan di Unpad ya, masih di Himbio gitu. Jadi kalau ada ekspedisi itu senang sekali gitu. Woi, ekspedisi, yang penting main gitu. Walaupun kadang-kadang ngambil datanya juga acak-acakan. Namanya juga kan masih tingkat 1 ya. Yang penting main gitu, ngelihat hutan di Lampung misalnya atau di mana gitu. Nah, tapi dalam hal koleksi lapangan dalam hal ekspedisi lapangan yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan koleksi spesimen, aspek main-mainnya itu banyak juga sih, tetapi aspek seriusnya jauh lebih banyak gitu. Jadi setelah kita melewati semua aspek serius, maka baru kita lebih rileks dalam hal melakukan koleksi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya dalam melakukan koleksi spesimen satwa. Tidak hanya satwa sebetulnya, tapi flora fauna secara umum ya di lapangan. Yang pertama tentu saja hal yang harus diperhatikan adalah masalah regulasi, peraturan, ketentuan, termasuk juga bagaimana regulasi terkait etika dalam penelitian dengan makhluk hidup. Nah, yang terakhir ini di Indonesia belum terlalu menjadi hal yang umum, karena saya pikir tidak banyak komisi etik yang ada di agak kurang gimana ya? Komisi etik mungkin banyak lebih diterapkan kepada riset-riset berbau medis ya, kedokteran, baik itu kedokteran manusia, ya medis terkait manusia pasti ada komisi etik kedokterannya, ataupun komisi etik terkait dengan di kedokteran hewan. Tapi untuk penelitian flora fauna secara umum di luar kaitannya dengan kedokteran hewan ataupun manusia, itu mungkin belum terlalu banyak diterapkan. Saya nggak tahu, mungkin nanti bisa sharing ya, Bu Nunus, Bu Anissa, apakah di FMIPA itu ada komisi etik terkait untuk riset-riset flora fauna, baik itu di laboratorium maupun di lapangan.
Mungkin nanti Bu Nisa bisa cerita, Pak. Kebetulan Bu Nisa komisi etik juga. Oke, keren ini. Jadi itu saya pikir juga harus di-share ya di sini, nanti kita diskusi juga. Iya. Baik, jadi itu regulasi yang etik terkait ke internal ya. Dan itu juga sangat terkait dengan nanti hal yang ketiga, yaitu kapasitas dan keahlian. Nah, tapi secara umum regulasi di sini adalah bagaimana supaya kegiatan kita di lapangan itu comply gitu, itu selaras dengan aturan yang sudah ada. Kita koleksi satwa, kita koleksi tumbuhan, dan tidak melanggar peraturan yang sudah ada. Itu sangat penting, karena bagaimanapun juga, inti dari riset ilmiah, baik itu di dunia penelitian Litbang, Research and Development, maupun akademisi, kita istilahnya apa ya, etika itu nomor satu gitu. Etika dari sisi keilmiahan dan etika mengikuti peraturan yang ada. Kita tidak bisa melakukan riset ilmiah dengan argumen untuk kepentingan ilmiah, tapi kita melanggar hukum. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi harus mengikuti koridor-koridor aturan yang sudah ada. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Itu tentu saja, itu harus diperhatikan. Walaupun dari pengalaman saya, itu hampir semua kegiatan lapangan itu kita seperti tanda kutip ya pasukan bunuh diri gitu. Yang penting kita jalan kumahangke. Itu seharusnya tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga kapasitas dan keahlian, dan yang keempat baru ke metode koleksi dan pengamatan spesimen. Baik, untuk regulasi terkait dengan penelitian flora dan fauna, apalagi koleksi ya. Jadi kenapa penelitian berbasis koleksi spesimen itu lebih rigid dalam mengikuti aturan daripada penelitian yang berbasis observasi. Lebih detail lagi, penelitian yang melakukan koleksi spesimen satwa itu jauh lebih rigid daripada spesimen flora. Kenapa demikian? Karena ketika kita melakukan koleksi spesimen satwa, kita mengambil satu burung, berarti kita, tanda kutip ya, kita mematikan satu individu. Kalau kita mengambil satu perbungaan atau satu apa ya istilahnya ya, untuk herbarium, itu belum tentu kita mematikan seluruh individu. Bisa jadi hanya cabang yang mana gitu kan ya, apalagi kalau misalnya pohon gitu. Jadi ada apa namanya pertimbangannya akan berbeda gitu ketika kita ingin melakukan koleksi untuk flora atau untuk fauna. Apalagi untuk mikroba ya, yang aturannya lebih longgar tanda kutip gitu. Jadi ini adalah beberapa regulasi yang perlu diketahui sehingga pada saat kita melakukan riset untuk koleksi itu kita tidak melanggar hukum gitu. Dan tentu saja ketika kita tidak melanggar hukum maka kegiatan kita itu secara etika itu lebih apa namanya lebih terjamin. Yang pertama tentu saja ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tentang KHT, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7, ini saya mohon maaf ya, tidak sempat menuliskan detailnya gitu, tapi semuanya adalah peraturan terkait dengan dari fungsi dari Kementerian KLHK. PP 7 tahun 99 ini tentang perlindungan ya, perlindungan tumbuhan dan satwa liar. Kemudian PP 8 tahun 99 tentang ini secara umum tentang pemanfaatan satwa liar. Kemudian Permen 106 2018 ini terkait dengan perubahan lampiran satwa dan tumbuhan yang dilindungi. SK Menteri Kehutanan nomor 447 ini mengatur lebih teknis bagaimana tata cara pengajuan perizinan untuk pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, baik itu riset dan komersialisasi. Dan yang terakhir di sini, saya mungkin ada aturan yang lain yang terlewat. Permen LHK nomor 2 tahun 2018 tentang sumber daya genetik. Nah, jadi peraturan ini masih diperhatikan dan kita harus mengikuti prosedur
yang diamanatkan dari peraturan-peraturan ini. Nah, tambahan yang lain, kalau misalnya kita akan melakukan penelitian itu tidak hanya di Indonesia, kita punya mitra gitu ya, di luar negeri, di Malaysia kah, di Australia, di Amerika, di Jepang, di Inggris, dan satwa yang kita ingin objeknya itu adalah yang masuk dalam daftar CITES, maka tambah lagi aturan yang mesti diikuti. Nah, selain itu, kalau misalnya dalam pekerjaan kita ekspedisi di lapangan itu dalam kerangka penelitian dengan mitra dari luar negeri atau peneliti asing, ada lagi aturan yang harus dilewati, yaitu harus mendapatkan izin dari sekarang di BRIN ya izinnya ya, izin untuk peneliti asing. Dan tentu saja dari peraturan nasional itu akan turun ya seperti biasa ke peraturan perizinan di pemerintah setempat. Jadi dari sisi ini saja itu sudah banyak yang harus dipenuhi sebelum melangkah ke tanda kutip ya kesenangan di lapangan gitu. Nah, jadi di sini contohnya hasil dari peraturan ini kita akan mendapatkan legalisasi dalam hal koleksi, kemudian nanti pemindahan spesimen dari satu tempat ke tempat lain dalam bentuk SAT-DN, kalau keluar negeri ada SAT-LN, dan tentu saja kalau kita akan melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, kita akan melewati pintu karantina, dan situ lagi ada dokumen karantina. Ini beberapa regulasi yang harus diperhatikan. Jadi apalagi nanti kalau misalnya dari kampus, tentu saja nanti ada regulasi internal juga yang harus dipenuhi. Oke, jadi ketika kita eksplorasi atau ekspedisi, tentu saja kita selalu mengharapkan bahwa regulasi yang kita ikuti itu hanya dalam konteks kita ngirim surat, kita dapat surat gitu. Dan kita bisa jalan masuk hutan atau ke mangrove atau ke penelitian sosial budaya, tapi kita koleksi juga misalnya Bu Nunus ke Baduy gitu kan. Oke, kita ambil data. Ternyata tidak semudah itu juga gitu dari pengalaman yang saya jumpai selama ini. Dalam adat ketimuran itu kita masih perlu diperlukan kadang-kadang diharuskan gitu ya secara konsensus untuk tatap muka dengan stakeholder baik itu di kementerian, di pemerintah daerah, ataupun di masyarakat. Jadi ilustrasi di sini itu menggambarkan bagaimana effort kita dalam memastikan bahwa pekerjaan koleksi kita di lapangan itu inline dengan aturan dan regulasi yang ada. Pertama seperti itu. Yang kedua, kita juga memastikan bahwa maksud yang kita sampaikan dalam proposal itu ditangkap dengan benar oleh stakeholder atau pemangku kepentingan di lapangan. Karena kadang-kadang gini, kalau kita hanya memasukkan proposal dan surat, kalimat yang sama itu bisa diartikan berbeda oleh setiap orang gitu. Oleh karena itu, proses-proses pendekatan secara personal, mungkin ini nggak terlalu personal ya karena banyak gitu orangnya. Tapi pertemuan-pertemuan dengan pemerintah setempat, dengan masyarakat di tempat kita melakukan kegiatan, itu harus dilakukan gitu. Dan ini menjadi satu hal yang organik yang kalau misalnya dalam hal ini kalau kita LIPI dulu ya ke lapangan itu organik gitu. Kita selalu koridor dari dokumen formal kita selesaikan, koridor dalam bentuk silaturahmi informal juga kita lakukan. Sehingga mereka paham, oke ini suratnya, kemudian kita sampaikan secara lisan, oh itu maksudnya gitu. Karena kalau tidak, maka salah pengertian di lapangan itu akan mudah menimbulkan konflik di lapangan antara kita sebagai peneliti ataupun nanti di lapangan dengan masyarakat lokal ataupun dengan pemerintah daerah. Dan itu bisa bahaya gitu. Itu menjadi nanti akan masuk ke masalah keselamatan dan kesehatan kerja juga. Jadi banyak acara
musyawarahnya gitu sebelum kita masuk ke bagian risetnya. Lanjut, ini sekilas tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan tentu saja biasanya ini juga sebelum kita ke lapangan juga dibahas di komisi etik dan komisi keselamatan kerja di masing-masing lembaga ya. Saya pikir bahkan hal ini sendiri dulu di LIPI itu tidak terlalu menjadi perhatian gitu. Kita kalau membandingkan dengan lembaga riset yang lain atau universitas yang lain saya nggak tahu kalau di Indonesia, tapi paling nggak di beberapa tempat di luar negeri, mereka punya lembaga yang namanya OSHE ya, Organization Safety Health and Environment gitu, yang membawahi semua kegiatan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi paling tidak ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya sebelum kita ke lapangan. Tentu saja pimpinan rombongan, baik itu pimpinan secara formal, kemudian juga pimpinan grup, itu harus bisa memetakan dan harus bisa melakukan manajemen K3 untuk ekspedisi di lapangan. Sebagai contoh, transport. Kita ke lapangan bagaimana sih pindah dari titik A ke titik B, dari Bandung ke Jakarta, kemudian ke Baduy misalnya, itu gimana transportnya? Pakai kendaraan roda 4 kah? Pakai kereta kah? Apakah ada potensi bahaya kah atau seperti apa? Kalau kita menyewa mobilnya seperti apa sih? Apakah sopir yang kita pakai itu mengenal medan dengan baik? Apakah mobilnya itu sehat 100% gitu ya? Bannya tidak botak misalnya. Kalau kita menggunakan transportasi sungai seperti di ilustrasi di bawah, apakah setiap booth yang kita pakai itu menyediakan pelampung keselamatan atau tidak? Dan kembali lagi, apakah setiap anggota tim itu tanda kutip misalnya bisa berenang atau tidak? Jadi ini salah satu contoh dari pertimbangan keselamatan kerja dalam hal transportasi. Dan yang tidak kalah penting, ketika kita melakukan koleksi di lapangan, ini juga menjadi satu pertimbangan yang utama. Karena kita akan membawa bahan-bahan dan peralatan penelitian, baik itu misalnya juga bahan kimia, alkohol, formalin, apalagi misalnya larutan-larutan yang lain ya. Itu bagaimana packingnya, bagaimana bahan kimia tersebut bisa dengan aman kita bawa dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kota ke hutan, ke tempat kita penelitian. Dan bagaimana kita bisa membawa spesimen yang kita koleksi secara aman dari hutan sampai ke laboratorium atau sampai ke tempat koleksi. Itu semua harus bisa diperhitungkan dan bisa direncanakan dengan baik. Nah, yang lain, bahan kimia dan peralatan penelitian. Bagaimana kita bisa mengatur bahan kimia yang berbahaya, yang tidak berbahaya, bagaimana kita mendispose, kita membuang bahan kimia itu ketika kita berada di lapangan, supaya tidak mencemari lingkungan atau mengurangi resiko bahwa kita sendiri terkena efek dari bahan kimia yang kita bawa. Kemudian, bagaimana kita bisa menganalisis lokasi tempat kita akan melakukan ekspedisi, iklimnya, medannya, cuacanya, apakah kita harus jalan kaki 2-3 hari baru sampai, kita naik gunung, atau iklimnya kering ya, sehingga kita harus selalu konstan supply dengan air supaya tidak dehidrasi misalnya. Apakah semua anggota tim cukup fit untuk jalan 2 hari 2 malam, misalnya seperti itu. Itu juga menjadi bahan pertimbangan dalam manajemen K3 untuk ekspedisi di lapangan. Cuaca yang ekstrim kadang-kadang kita jumpai, baik itu misalnya hujan lebat, kemudian kalau di daerah pegunungan itu tentu saja malam-malam itu akan menjadi sangat dingin, belum lagi kalau hujan. Ditambah lagi ketika kita di lapangan, kita jam kerja itu bukan jam 8 sampai jam 4 ya, atau setengah 8 sampai jam setengah 5. Tapi pada dasarnya kita hampir bekerja itu 24 jam. Jadi intinya kalau misalnya kita kuat melek, ya berarti 24 jam. Tapi rata-rata dari pengalaman yang saya lakukan, itu paling tidak karena burung itu mulainya pagi, sekitar jam setelah subuh lah ya, setengah 5 gitu.
itu bisa sampai jam 12 atau jam 1 malam. Jadi artinya tuntukan fisik itu akan sangat tinggi untuk melakukan ekspedisi ke lapangan. Apalagi misalnya yang tidak biasa tidur di tempat yang bergelombang misalnya atau miring ya. Apalagi kalau di gunung kan jarang ya dapat yang rata gitu ya. Kalau dapat tempat rata itu wah kayak di hotel bintang 7 gitu. Karena seringnya kalau nggak miring ya ada batu gitu. Nah, kemudian yang lain, satwa berbahaya. Ini adalah salah satu ancaman juga yang perlu diperhatikan. Baik itu dari satwa berbahaya yang beracun ya, yang udah jelas kayak misalnya ular gitu. Apalagi kalau dalam tim penelitian kita itu juga ada peneliti yang melakukan koleksi ular. Bagaimana mereka menangani koleksinya. Karena kadang-kadang ular yang dikoleksi misalnya itu tidak langsung diawetkan, tapi dibiarin dulu gitu untuk difoto supaya cantik gitu kan. Apakah di tim kita ada yang bisa melakukan P3K terhadap gigitan satwa beracun misalnya? Dan yang tidak kalah penting ketika kita berbicara mengenai satwa berbahaya, yang paling berbahaya yang banyak memakan korban selama ini justru dari grup serangga, misalnya nyamuk Anopheles. Nah, itu juga mesti selalu kita perhatikan. Perlukah kita melakukan hal preventif, misalnya minum obat anti malaria atau ya sejenisnya seperti itu. Hal-hal yang lain, misalnya untuk tim ke lapangan, ini juga perlu diidentifikasi apakah ada yang punya penyakit bawaan yang perlu obat khusus, yang perlu penanganan khusus, vaksinasi tetanus dan rabies, kalau misalnya kita pasti akan menangani kelelawar misalnya. Bahkan untuk burung pun, itu 80% pasti akan menangkap kelelawar. Tidak sengaja maksudnya gitu, kalau kesorean atau kepagian. Kemudian di tim kita juga bukan mungkin ya, idealnya itu ada penanggung jawab P3K yang bisa melakukan pertolongan pertama kecelakaan, kemudian juga peralatan P3K-nya sendiri, peralatan komunikasi, kemudian perhitungan dan rencana untuk mitigasi jika ada kecelakaan di lapangan, dan bagaimana mengevakuasi jika terjadi kecelakaan di lapangan. Jadi evakuasi ini kadang-kadang juga tidak terkait dengan kecelakaan, tapi terkait dengan penyakit bawaan. Jadi kita ada pengalaman pada saat ekspedisi di Lengguru 2014, satu peneliti kita mendapatkan serangan jantung. Nah, di Papua serangan jantung. Nah, tapi untung saja tim sudah merencanakan semua proses rencana evakuasi jika terjadi kecelakaan. Akhirnya staf tersebut berhasil dievakuasi dengan menggunakan pesawat terbang. Jadi harus dipikirkan sampai sedetail itu, karena kalau tidak nanti akan terjadi kebingungan sehingga kalau ada kecelakaan itu akan memperparah kondisi dari teman kita yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit di lapangan. Dan tentu saja salah satu keuntungan ketika kita berkoordinasi, bertemu langsung dengan stakeholder di lapangan seperti yang slide sebelumnya, dengan masyarakat setempat, dengan pemerintah daerah, dengan manajemen BKSDA misalnya, itu kita akan lebih mudah meminta pertolongan kalau kita sudah tahu gitu beberapa tokoh kunci atau siapa saja yang bisa kita segera minta tolong kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan. Oke, yang selanjutnya adalah kapasitas dan keahlian. Bentar ya, minum dulu. Mungkin sambil sebelum ke materi berikutnya dari Pak Iram, sambil menunggu Pak Iramnya istirahat dulu sebentar, minum dulu, menikmati minumnya. Nah, untuk seluruh mahasiswa, backsound saya ini ayam ya. Jadi untuk seluruh mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan untuk menaruh pertanyaannya juga di chat. Jadi barangkali ada pertanyaan, takut nanti ditunda-tunda ke belakang, takutnya lupa, ya ditaruh dulu saja di chat. Nanti kita akan bacakan dan bahas bersama.
di sesi setelah pemaparan gitu ya. Silakan nanti untuk di chat saja pertanyaannya untuk yang ingin bertanya kepada Pak Irham. Ini menarik sekali nih topik hari ini. Enggak, silakan dilanjutkan lagi Pak Irham. Ya, nuhun Bu Nunus. Baik, yang ketiga. Nah, ini yang penting ya. Kapasitas dan keahlian. Ini saya mungkin nggak tahu kata-kata cukup apa enggak. Tapi intinya, sebisa mungkin semua anggota yang mengikuti ekspedisi di lapangan itu sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Jadi dia tahu bagaimana cara menangani satwa, walaupun tujuan akhirnya adalah untuk dikoleksi. Bagaimana menangani satwa sehingga tidak, dalam tanda kutip ya, tidak merugikan atau gimana, atau kesejahteraan satwanya itu tetap terjamin begitu. Dia tidak stres, pasti stres lah ya. Tapi intinya dia tidak tersiksa, tanda kutip, dalam persepsi kita sebagai manusia yang menangani satwa tersebut. Nah, tentu saja ketika kita ingin memastikan bahwa kegiatan kita walaupun ujung-ujungnya nanti akan mematikan satwa tersebut, karena tujuan kita adalah koleksi spesimen, kita harus bisa dengan baik dan benar bagaimana menggunakan peralatan di lapangan. Karena ini contohnya burung, bagaimana kita mampu menangani burung di lapangan. Bagaimana kita memegang, bagaimana kita menghandle, bagaimana kita mengeluarkan burung itu dari jaring. Kemudian kalau misalnya burung tersebut ternyata tidak kita proses segera, itu harus bagaimana begitu. Dan tentu saja yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melakukan proses pengawetan di lapangan dengan baik dan benar. Nah, perlu diingat, kembali kepada tadi, etika ya. Karena kita akan koleksi, berarti kita akan mematikan si burung gitu. Nah, artinya kita tidak ingin satwa yang kita matikan itu menjadi, tanda kutip ya, sia-sia gitu. Jadi jangan karena kita, oh kan ini koleksi, kita koleksi aja gitu kan. Tapi ternyata kita tidak punya kemampuan yang baik dalam mengawetkan, akhirnya koleksinya jadi jelek. Jadi buat apa kalau misalnya kita ingin koleksi tapi hasilnya jelek gitu. Karena kita ingin, jadi kompensasi dari kita mematikan satwa itu hasil koleksinya mesti bagus. Jadi ada tanggung jawab yang sangat besar ya, yang mungkin yang harus diperhatikan gitu. Ini tidak hanya terkait dengan burung. Memang kalau kita bicara tentang burung, orang semua akan naik antenanya gitu. Oh, si Irham mau koleksi burung, eta burungnya dipiceunan gitu. Itu nggak boleh, dilarang, konservasi, bla 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 gitu. Tapi pada dasarnya semua tipe riset yang membutuhkan satu upaya yang mematikan si satwa itu harus dilakukan dengan benar-benar hati-hati dan si peneliti itu paham gitu kenapa dia harus mematikan si satwa. Jadi tidak semudah itu gitu. Kita koleksi, matiin, dah gitu kan. Kayak misalnya tukang ayam sembelih gitu, tapi kan ayam dimakan ya, beda gitu. Dan itu hasil dari domestikasi, ada ternaknya. Tapi satwa liar, ketika kita mengekstrak satu dari alam, maka kompensasinya akan, tanda kutip ya, secara etik itu sangat besar. Oleh karena itu, sebelum kita ke lapangan, kita harus memastikan gitu bahwa tim kita itu sudah mendapatkan pelatihan yang benar dan baik dalam hal menangani satwa apapun itu. Nah, contohnya di sini adalah burung. Jadi untuk di LIPI sendiri, peneliti-peneliti di kita itu memang selalu, walaupun tidak formal ya, kita melakukan pelatihan bagaimana cara menggunakan jaring, bagaimana cara menghandle burung supaya dia menghandle burung yang dengan baik sehingga tidak stres. Kemudian bagaimana cara mematikan burung yang tanpa menimbulkan stres yang berlebihan. Kemudian bagaimana bisa melakukan koleksi atau preservasi spesimen sehingga spesimennya itu sangat bagus gitu. Jadi istilahnya worth it lah kita matikan burung tapi spesimennya bagus. Seperti itu. Jadi training-training seperti itu harus dilakukan ya kalau misalnya kita ingin
supaya tim kita mempunyai kapabilitas dan keterampilan yang mumpuni dalam mengkoleksi burung di lapangan. Makanya kalau kita lihat koleksi spesimen di MZB, baik itu burung maupun satwa lain, itu koleksinya bagus sekali. Dan kita bisa melihat semua karakter ya. 90% karakter morfologi itu bisa kita lihat dengan jelas gitu. Itu karena proses pengawetannya dilakukan dengan benar. Jadi tidak ada nyawa yang sia-sia terbuang gitu karena kita mematikan satwa. Jadi ini ada beberapa contoh training ya, training untuk memasang jaring, kemudian bagaimana training mengukur. Yang 2 di kanan, yang di sini ini adalah dalam kaitannya untuk training pencincinan burung. Nah di sini ada foto ya almarhum Pak, aduh saya lupa namanya, kok saya lupa. Pak Ruhyat, ini dulu di training di, kalau tidak salah ini di Bali ya, di Bali. Kemudian ini training mahasiswa untuk pengawetan burung. Ini contoh bagaimana kita mengawetkan burung di lapangan. Nah, di sini untuk metode koleksi dan pengawetan spesimen, ini ada banyak ya, banyak yang bisa kita ambil dari satu spesimen. Kita bisa mengawetkan kulit, kita bisa mengawetkan tulang, kita bisa membuat spesimen basah untuk nanti selanjutnya menjadi awetan anatomi. Kemudian sampel genetik ini hampir selalu bersamaan ya, artinya kita tidak ingin menyia-nyiakan informasi genetik dari semua spesimen yang kita koleksi. Dan sampel lainnya jika diperlukan. Oke, untuk alat dan bahan, ini kita window shopping ya. Alat dan bahan saya pikir ini di Unpad hampir semuanya ada. Kalau nggak ada berarti nanti mesti ditanya itu ke Kang Budi ya, ke Pak Budi. Kok kita nggak punya jaring Pak gitu. Jadi ini dari kiri ya, bentar loh. Ini jaring. Dulu tahun 95-an, mungkin kayaknya sampai akhir 2000-an, atau sekarang mudah-mudahan masih ya. Himbi Unpad itu rutin ya melakukan pencincinan untuk Hirundo rustica. Atau sekarang masih dilakukan apa tidak? Tapi mudah-mudahan masih. Jadi di sebelah kiri ini jaring. Ini tiang untuk jaring. Kadang-kadang di lapangan karena keterbatasan logistik dan juga tenaga manusia, kadang-kadang kita tidak membawa tiang sendiri gitu. Tapi kita menggunakan batang-batang atau batang-batang kecil yang ada di hutan. Kemudian, kayaknya harus pakai pointer ya. Kemudian yang ini adalah alat ukur ya, ada kaliper, kemudian ini leg gauge untuk mengukur diameter burung, timbangan pegas. Nah, kenapa di sini saya tampilkan beberapa peralatan yang terkait dengan pencincinan burung? Karena dalam walaupun kita tujuan ke lapangan adalah mengkoleksi, kita tidak mengkoleksi semua burung yang tertangkap. Jadi kita ada perhitungan bahwa paling tidak kita hanya mengkoleksi paling banyak 5-10 individu per jenis. Tergantung dari apakah kita sudah punya representasi jenis tersebut di koleksi kita, atau itu bukan koleksi yang baru. Nah, ketika misalnya sudah lewat dari batas jumlah yang kita ingin koleksi, maka burung tersebut masuk ke tahap spesimen selanjutnya yang kita dapat di jaring, itu kita pasangkan cincin. Jadi koleksi iya, kemudian pencincinan juga iya. Makanya di sini saya tampilkan beberapa contoh dari alat-alat pencincinan. Jadi kaliper itu untuk mengukur, timbangan pegas, ini cincin yang di sini, kemudian ada tang, ini kikir, kadang-kadang kita perlu. Kantong burung, kalau yang ini yang merek ya, sebetulnya kantong burung kita bisa bikin sendiri. Yang lain-lain ini alat pendukung tapi penting,
Misalnya GPS, tentu saja karena nanti kita akan lihat informasi apa saja yang harus kita ambil dari satu spesimen. Kamera, ini bukan promosi, saya tidak di-endorse oleh Nikon, tapi kebetulan gambar yang bagus ini juga udah kuno kameranya. Kemudian HP, ini perlu juga, tidak hanya terkait dengan dokumentasi, kadang-kadang sekarang itu database online kita bisa mengisikan langsung di gadget kita gitu. Dan tentu saja yang paling penting untuk komunikasi, dari pengalaman saya, hampir semua daerah itu pasti ada spot yang kita bisa dapat sinyal. Dan yang tidak kalah penting adalah field guide. Nanti kita lihat seberapa penting field guide tersebut. Nah, ini adalah beberapa alat dan bahan nanti yang terkait untuk kita proses koleksi dan pengawetan spesimen. Yang sebelah kiri tentu saja ini dissecting kit ya. Jadi kalau kita bawa dissecting kit yang full, yang kayak apa itu, tas itu ya, itu kan macam-macam ya isinya. Tapi paling tidak yang utama itu hanya ini, pinset, gunting, sama scalpel. Kalau misalnya burung yang kita tangani itu ukurannya besar, tulangnya besar dan keras gitu ya, kita bisa menggunakan tang potong kawat yang kecil untuk memotong tulangnya. Kemudian ini ada siring, ini nanti untuk mengambil darah, baik mengambil darah ataupun hanya untuk melukai beberapa vena untuk mengambil darah. Tentu saja selanjutnya adalah tube ya untuk koleksi, nanti koleksi untuk keperluan studi DNA ataupun memakai RNA atau studi genomik secara umum. Sarung tangan dengan masker. Ini bisa dipakai, bisa tidak, tapi disarankan dipakai paling tidak pada saat kita mengambil darah, swab, ataupun dalam hal mencampur bahan kimia. Tapi pada saat preparasi menggunakan sarung tangan itu sulit sekali gitu, karena kita tidak bisa merasakan apa ya kulit dan bulu dari burung ya. Kemudian di sini juga ada pipa kapiler. Jadi mengambil darah, terutama untuk burung kecil, itu lebih mudah dengan pipa kapiler daripada dengan suntikan, walaupun hanya 1 mili. Baiklin atau peroksida, ini untuk kebersihan di tempat kita kerja, apalagi pada saat, jadi kebersihannya itu dalam kaitan supaya tidak ada DNA yang lain gitu, terutama pada saat kita koleksi untuk material genetik. Jadi kalau peroksida susah didapat, pakai Baiklin juga bisa. Kemudian ini etanol, jadi secara umum bahan pengawet yang paling mudah didapat itu adalah etanol. Baik itu untuk mengawetkan darah, atau mengawetkan jaringan untuk keperluan molekuler, ataupun mengawetkan spesimen secara utuh untuk keperluan anatomi, misalnya seperti itu. Nah, tapi harus hati-hati dalam hal membeli etanol di lapangan. Kadang-kadang begini, apalagi dengan regulasi penerbangan sekarang yang lebih ketat ya, kita tidak bisa membawa etanol 2,5 liter di pesawat. Pasti nggak bisa, apalagi ada tandanya nih flammable ya. Jadi seringkali kita beli di lapangan. Nah, sebelum kita ke lapangan, kota terdekat itu harus kita kontak dulu, ada nggak supplier bahan kimia di sana. Kita pesan dulu, bisa nggak menyediakan etanol. Akan lebih baik kalau misalnya juga kita bisa membawa kontainer untuk nitrogen cair untuk keperluan menyimpan material untuk keperluan genetik. Ada nggak di sana distributor untuk nitrogen cair misalnya? Dan dipastikan bahwa yang kita beli adalah etanol. Karena kalau kita memakai kata alkohol, itu bisa bermacam-macam diinterpretasikan oleh orang lokal, orang di tempat tujuan. Bisa etanol, bisa alkohol untuk itu ya medis, bisa isopropil alkohol. Isopropanol, Kang. Isopropanol dan isopropil alkohol. Iya, itu pokoknya yang iso ya. Yeah. Nah, itu jangan salah pilih gitu. Karena kalau iso, walaupun ada alkoholnya, itu akan mendegradasi DNA. Makanya di situ nanti mungkin di sini saya tidak terlalu paham kimia, tapi paling tidak antara etanol, alkohol, isopropil alkohol itu harus
tahu gitu. Di mana bedanya walaupun sama-sama alkohol, karena satu bisa untuk mengawetkan, yang satu justru tidak baik untuk pengawetan. Nah, kalau tujuan kita untuk sampel dari spesimennya nanti digunakan untuk studi RNA, maka kita tidak mengawetkannya di etanol, berarti kita harus membawa buffer yang lain untuk RNA ya, karena kalau dengan etanol RNA-nya tidak bisa diekstrak gitu. Kemudian swab ya, mungkin perlu nanti untuk keperluan studi parasit ataupun zoonosis. Ini juga slide glass. Kalau misalnya ada yang mau studi untuk menggunakan hapusan darah untuk menghitung parasit, itu juga bisa. Nah, sedangkan untuk pengawetannya sendiri itu bahannya jauh lebih sederhana. Kalau yang tadi kayaknya high tech-nya ya, ini yang tidak tech-nya gitu. Kapas ini untuk mengganti badan yang nanti kita keluarkan. Kemudian dua ini sejauh ini saya belum pernah temukan di Indonesia. Maksudnya yang sudah dipakai gini. Jadi yang ini adalah serbuk gergaji sebetulnya. Serbuk gergaji. Nah di kita kalau serbuk gergaji adanya di toko material. Oh itu serbuk gergaji gede-gede gitu. Jadi nggak kepake, nggak bisa. Sedangkan kalau di luar itu ada memang khusus serbuk gergaji yang digunakan untuk keperluan taksidermi atau pengawetan spesimen kulit. Nah, kalau tidak ada serbuk gergaji seperti ini, kita bisa pakai cone mill. Ini saya juga nggak tahu ya, ada di kita apa enggak. Kalau di kita adanya maizena yang paling gampang ditemukan. Ada Kang. Cone mill ada ya? Ada ya? Ada. Yang buat kue. Nah, iya betul. Harus cari yang kita ke kue. Nah, jadi jangan salah. Jadi sebetulnya dua bahan ini tujuannya adalah untuk menyerap cairan tubuh gitu. Dan untuk memudahkan memisahkan antara kulit dengan otot. Nah, dua bahan ini juga tidak menempel di bulu terlalu lama. Jadi kalau misalnya nanti setelah selesai dibersihkannya mudah gitu. Itu akan terontok dengan sendirinya gitu. Mudah membersihkannya dengan sikat gigi, disikat, itu akan hilang dan bersih. Bahan yang lain kalau susah dua ini itu adalah maizena. Hanya kalau pakai maizena dia lebih lengket ya. Jadi setelah selesai itu susah membersihkannya gitu. Kadang-kadang dia bercampur jadi kayak lem gitu kan ya, maizena. Nah, yang lain ini adalah kapur barus, tapi ini sebetulnya kapur barus untuk nanti menjaga spesimen supaya tidak diserang serangga. Kemudian satu bahan kimia yaitu borak. Nah, borak ini fungsinya untuk mempercepat pengeringan kulit dan juga mencegah mencegah serangan dari serangga. Penggunaan borak ini bisa menjadi alternatif dalam artian bisa kita pakai, bisa tidak. Kalau dulu saya memakai borak, tapi kemudian kesini-kesini saya menghindari borak gitu. Karena membuat kulit. Jadi kalau dengan borak itu benar kulit jadi cepat kering gitu. Tapi karena terlalu cepat, kalau kita kerjanya lama, itu agak susah nanti dalam penyelesaian spesimen. Nah, yang kedua karena borak kan juga bahan kimia yang kategorinya mungkin tidak terlalu berbahaya ya, karena kan dulu cenah gitu di bakso banyak, makanya baksonya jadi enak gitu, bakso borak. Jadi kemungkinan bisa mencemari nanti konsumsi kita juga tinggi. Jadi ini bisa dipakai, bisa tidak. Nah, hal yang lain adalah perintilan yang lain tentu saja label ya. Karena nanti spesimen itu harus ada data yang terikat di spesimennya. Dan materialnya adalah label seperti ini. Kertasnya bisa kertas macam-macam, tapi pada dasarnya kertas perkamen yang tahan air itu yang diutamakan. Kadang-kadang kita perlu juga mencelup si spesimen di alkohol, kalau misalnya kita tidak sempat membuat spesimen kering. Kemudian peralatan jahit-menjahit. Kadang-kadang ya tidak hanya buat spesimen ya, kalau pakaian kita, celana kita sobek juga berguna di lapangan ya, untuk ini sewing kit. Irham, punten waktunya 5 menit lagi untuk pemekaran. Oke, sip, saya percepat ya. Jadi ini beberapa alat. 5 menit lagi, nggak keras ya. Saya pikir
bakal lama gitu. Oke, ini alat yang kita pakai jaring kabut ya untuk apa namanya menangkap burung. Ini kantong burung. Oke, step-stepnya secara umum adalah spesimen kita tangkap, kita foto, kemudian warna yang segera hilang warna mata kita ambil datanya, kita ambil swab, kita matikan dengan pembiusan atau kompresi torak, timbang, karena setelah lama itu nanti beratnya akan berubah ya, walaupun tidak signifikan, diukur, baru ke proses pengawetan, termasuk pengambilan jaringan. Jadi ini urutan yang paling mudah untuk diikuti. Nah, ini adalah beberapa faktor, beberapa karakter yang bisa kita ukur segera setelah kita matikan satuannya. Karena kalau kita ukur dulu pada saat dia masih hidup, biasanya agak lebih sulit menghandle si burung, kecuali untuk keperluan pencincinan. Data, ini yang paling penting. Data. Semua spesimen harus punya data yang terikat di spesimen. Makanya ini label, selalu ada tali, dan nanti ini akan diikatkan di spesimen. Minimal satu label ini ada data tanggal dan lokasi, termasuk koordinat. 2 ini harus ada. Sedangkan kalau yang lain, ini diusahakan ada, walaupun kalau misalnya tidak ada juga tidak apa-apa. Tapi itu mengurangi nilai ilmiah dari si spesimen. Nomor lapangan, tanggal, lokasi, dan koordinat ini harus ada yang saya bold hitam. Kemudian sebelum kita kerja, pastikan semua alat sudah ada, supaya nanti tidak cari-carian, apalagi kalau di hutan ya, keadaannya kadang-kadang pabalatak, sana kemari gitu, apalagi kan, jadi harus kita siapkan dulu. Kemudian tentu saja kita harus bekerja dengan nyaman, walaupun situasinya misalnya dingin seperti di atas gunung. Jangan pakai pakaian yang keringat basah karena habis ngecek jaring, misalnya kita ganti pakaian kering, kaos kaki kering, sepatu kering, kemudian duduk yang enak. Jadi kalau kita duduknya nyaman, kerjanya enak, itu apa namanya kita lebih tanda kutip lebih sehat di lapangannya begitu. Oke, ini adalah step-step secara singkat ya dalam hal untuk pengamatan spesimen. Tentu saja yang pertama burung dimatikan, baik itu dengan pembiusan ataupun dengan kompresi torak. Makanya harus ada pelatihan bagaimana kita menangani burung, karena kita akan mematikan si burung tersebut. Jadi dibedah, di dada, kemudian dibuka kulitnya. Setelah itu kakinya dikeluarkan. Jadi semua proses ini intinya adalah untuk memisahkan kulit dari badan. Nah, setelah sampai seperti ini tengkorak ini akan tinggal ya. Jadi yang tinggal itu tengkorak, tulang kaki, beberapa tulang sayap, sama palang ya. Sedangkan yang lain akan lepas. Nah, setelah ini baru kita balikan lagi gitu. Jadi seperti membalik kaos kaki. Jadi seperti ini. Ini memang harus praktek gitu. Tapi ini ilustrasi saja. Jadi ini posisi setelah semua badannya semua badan sudah dikeluarkan. Ini kelihatannya beberapa tulang di sini masih ada untuk memberikan satu form atau pose pada burung. Kemudian kita masukkan kapas. Label jangan lupa, karena kalau tidak ada label ini spesimen tidak ada harga ilmiahnya gitu. Tapi untuk eksibisi itu bolehlah gitu. Label, ada nomor lapangan, nama jenis tidak harus ada, karena bisa diidentifikasi kemudian. Tanggal, lokasi. Kenapa tanggal perlu? Karena itu akan berguna nanti pada studi untuk biogeografi ataupun studi-studi yang lain gitu. Karena ini ada space and time ya, jadi ini akan berguna. Kemudian setelah ini selesai, kita pinning. Nah, tadi di atas ada tulisan oven ya, jadi saya lupa selama ke lapangan itu kita bikin oven kecil untuk mengeringkan si kulit ini. Jadi kita masukkan ke oven, baru kita angkat lagi setelah kulitnya kering. Untuk sampel genetika, kita bisa ngambil dari sini, vena brachialis ya. Jadi cuma sedikit aja, pakai jarum, kemudian darahnya keluar, disedot dengan kapiler. Kemudian untuk jaringan, kita bisa kita mengambil jaringan otot dada, yang ini paling besar.
hati, dan jantung dalam sini belum dikeluarin. Dan jangan lupa pada saat kita membedah, ini jenis kelaminnya bisa kita periksa di sini. Dia jantan atau betina, kemudian posisi gonadnya ukurannya berapa, dia sedang bertelur atau tidak atau gimana. Itu bisa kita ambil karena hanya beberapa spesies yang monomorfik itu hanya bisa dibedakan jantan dan betina setelah kita melihat organ reproduksinya setelah dibedah. Kemudian setelah itu kering, nah transport ini juga yang penting, gimana cara packingnya? Biasanya kita pakai kotak seperti ini, kita kasih layer kapas, kemudian spesimen kita susun dengan baik, baru kita kasih kapas lagi di atasnya. Nah ini yang terakhir untuk pengelolaan koleksi burung. Jadi setelah spesimen, jadi paling tidak ini ada 4 proses ya, ini spesimen lapangan. Nah, yang 3 proses di sini ini dilakukan di laboratorium atau di museum. Yang pertama adalah sterilisasi, itu kita menggunakan freezer, oven, dan juga fumigasi, dokumentasi, dan penyimpanan. Nah, sterilisasi di sini adalah untuk mengurangi resiko bahwa kita membawa serangga-serangga atau organisme yang bisa merusak spesimen di masa depan gitu. Oleh karena itu kita melakukan sterilisasinya adalah dengan cara melakukan dikeringkan kembali di ruang proses di museum, kemudian masuk ke freezer untuk mematikan bukan mematikan ya, mungkin tidak mati gitu ya, tapi mengurangi metabolisme yang kita harapkan kemudian bisa mematikan si serangga kalaupun ada di sana. Dan terakhir dengan fumigasi dengan bahan kimia. Jadi inilah proses sterilisasi. Setelah itu baru dokumentasi. Jadi dokumentasi ini ada beberapa step, identifikasi, diusahakan sampai subspesies, kemudian kita kasih nomor. Di sini ada nomor ya 35269, ini ada seksnya. Pencatatan dalam katalog dan database. Nah, di sini perhatikan bahwa satu spesimen itu ada bisa lebih dari 2 label. Ini label lapangan yang di belakang. Ini kalau di yang sebelah kiri bawah, ini ada label lapangan yang bulat. Kemudian ada label yang diberikan setelah proses identifikasi dan penomoran, yang ada nomornya. Jadi semua label yang terikat di spesimen itu tidak boleh hilang. Karena itu adalah rekod bagaimana spesimen itu diproses. Walaupun labelnya jelek ya, cuma kayak gini doang nih. Jadi tidak boleh hilang, makanya ada 2, kadang-kadang ada 3 atau 4 label gitu. Seiring dengan perkembangan bagaimana kita mendatabasekan atau mendokumentasikan si spesimen. Di kita masih menggunakan katalog yang lama, proses katalog yang lama, jadi kayak perpustakaan ya, ada katalog yang kecil-kecil gitu. Di sini berisi famili, spesies, sampai anak jenis, kemudian keterangan-keterangan yang lengkap yang lain. Nah, referensi taksonomi yang kita pakai masih referensi taksonomi lama. Kenapa demikian? Karena akan sulit untuk selalu mengupdate dengan taksonomi yang baru. Jadi ini sebetulnya adalah keputusan praktis dalam hal pengelolaan spesimen. Tapi di dalam data, kita memakai data taksonomi yang terbaru. Jadi rujukan kita adalah ini, Checklist of the Bird oleh James Petersley. Dan semua susunan di sini, lemari di sini, mengikuti susunan sistematika dari buku tersebut. Nah, setelah semua kita selesaikan, ini kita simpan di ruang koleksi yang temperaturnya antara 18 sampai 22, tapi karena orang kita itu tidak tahan dingin, jadi kita naikkan sampai 24 kalau yang di Cibinong. Kelembaban 45 sampai 55, ini bagian dalamnya seperti ini. Nah, fasilitas di dalam itu adalah ruang koleksi yang mempunyai dinding anti kebakaran gitu. Saya tidak tahu istilahnya benar apa enggak, tapi di sini semua konstruksinya itu untuk bisa memudahkan dalam pengendalian kalau terjadi kebakaran. Mungkin tidak kelihatan ya, tapi di sini ada sensor api, kemudian beberapa tempat ada sprinkler untuk air.
Nah, kemudian yang terakhir belum terakhir sih. Untuk perawatan spesimen, ini sebetulnya yang kita jaga hanya untuk mencegah dari serangan serangga dan jamur dengan mengatur temperatur dan kelembaban. Sedangkan cahaya ini dalam ruang koleksi, cahaya atau lampu hanya kita nyalakan pada saat kita berada di dalam untuk studi spesimen. Kalau misalnya kita di luar harus dimatikan karena cahaya bisa merusak warna bulu. Oke, ini hanya tambahan ya. Jadi walaupun di ruang koleksi itu selalu ada bahayanya gitu. Jadi terkait dengan K3 untuk kuratorial, ini paling tidak ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi bahaya kebakaran. Jadi ini adalah lingkaran yang di kanan, ini adalah beberapa hal umum untuk manajemen kebakaran. Bahan berbahaya beracun, spesimen-spesimen yang lama itu dibuat dengan menggunakan arsenik. Jadi pasti ada residunya di situ, walaupun sudah dibersihkan. Oleh karena itu, sebelum dan sesudah bekerja dengan spesimen, kita harus selalu memperhatikan kebersihan ya, mencuci tangan, kemudian tidak kerja sambil makan, seperti itu. Dan yang ketiga, ini secara umum aja ya, bahaya terkait cara bekerja gitu. Misalnya kita memindahkan spesimen dari satu tempat ke tempat lain, bagaimana kita cara memindahkan barang yang berat, bagaimana cara kita mengambil spesimen dari rak yang paling atas, itu juga harus diperhatikan. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian presentasi dari saya, bagi-bagi pengalaman. Saya kembalikan ke Bu Nunu.